tahu isi bacaannya? Baik. Itu ya yang harus kita biasakan dalam setiap hari. Kita kemudian membaca, memanfaatkan pojok baca ini dalam kegiatan berliterasi. Nah, ini untuk menambah keceriaan kalian, aku akan membacakan sebuah cerita. Ya, cerita ini cerita yang isinya bilingual, ya, dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bisa dilihat sambungnya, bagus. Ya. Si Kailan main
bubble. We want to do different things. Lulu ingin menari, aku ingin meniup gelembung besar. Kami ingin melakukan hal yang berbeda. I see Rinto and Tole. Rinto wants to race cars. Tole wants to play with stick. Aku melihat Rinto dan Tole. Rinto ingin bermain dengan mobil. Tole ingin bermain dengan stick. Nah, ini Rinto dan Tole juga beda ini mainnya ya. Si Rinto main mobil, si Tole main stick. Dan mereka barengan. We want to play with different things. What can they do? Mereka ingin bermain hal yang berbeda. Apa yang dapat mereka lakukan? Rinto and Tole found a way to play. A little with stick and a little with cars. Rinto dan Tole menemukan cara bermain, terkadang dengan stick dan terkadang dengan mobil. Ternyata Rinto dan Tole ini juga bisa bermain bersama, digabung mainnya ya. Tole is making a city with his sticks. Rinto will derise his cars down the street of the city. Tole membuat kota dengan stick miliknya. Rinto bermain balap mobil melewati jalan yang di tengah kota. Ini ternyata bisa dengan cara yang berbeda ya. Rinto and Tole found a way to play. A little bit of what they both want to do. Rinto dan Tole menemukan cara bermain dengan berbagi apa yang mereka ingin lakukan. Lulu and I can do that too. We can have a curiosity party. Lulu dan aku pun bisa. Kami bisa bermain pesta minum. Lulu can throw beer on my hose. It is a super sparkling hose. Lulu bisa menampung kelap-kelip pada bola milikku. It is a super sparkling. Sekarang menjadi kelap-kelip. Jadi si Lulu ini menampung glitter di Thailand yang sedang bermain bola. Lulu can do a bubble dance while I blow bubble. Lulu bisa melakukan tarian gelembung saat aku meniupkan gelembung satu. Si Lulu menari ketika si Kailan meniupkan gelembung dalam. We can play different things and still play together. Kami bisa bermain dengan hal yang berbeda dan tetap bisa bermain bersama. We can play a little bit of what we would want to do. Kami bisa bermain dengan berbagi apa yang ingin kami lakukan. I wish Lulu and I could play together every day. Today was a super special play day. Aku ingin Lulu dan aku bisa bermain bersama setiap hari. Hari ini adalah hari bermain yang sangat spesial. Oke, itu kita play that with Lulu. Ya, jadi apa yang bisa kalian terima dari bacaan ini? Ada dua orang yang ada dua makhluk yang berteman, punya kebiasaan yang berbeda, punya kebenaran berbeda. Nah, apakah ketika teman itu punya kesukaan yang beda, kamu tidak mau berteman dengannya? Kamu tidak setuju dengannya? Apa yang dilakukan
Ayo, ini dijaga. Pulang kunci. Tuh. Apa? Nah, orang ini dijaga ya. Saya dijaga. Untuk ambil dari apa ini? Kosong. Ya. Tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dawato Haji, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan di SD Negeri Dawato Haji. Pada kesempatan pagi hari ini, kami, saya bersama Pak Kepala Sekolah Bapak Parija, ini mengemban amanah yang kami rasa ini amanah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tuntutan tugas, Pak, tapi lebih dari itu ada beban ilmu yang dan wawasan yang harus kami sampaikan. Jadi ini biarpun dalam kesempatan yang sebentar dan kesempatan yang kita sempatkan di antara pembelajaran pagi hari ini, saya dan Pak Parija ingin berbagi apa yang telah kami dapatkan selama 3 hari BMTEK di BPPMP Semarang. Bahwasanya BMTEK itu adalah lanjutan dari hasil rapor pendidikan di mana SD kita untuk nilai literasinya
masih tergolong rendah. Jadi guru kelas 4 dan kelas 5 kemarin sempat di BMTek juga di Jepara, dan tuntutannya ternyata luar biasa. Bahwasanya literasi yang diujikan di ANBK itu adalah sebagai tolak ukur kualitas di sekolah kita. Jadi ya di sisi lain kami berangkat itu dengan berat hati. Ibaratnya kok bisa sekolah kita itu nilainya rendah. Tetapi di sisi lain ada juga berbagai manfaat yang kami dapatkan. Nah, pada kesempatan hari ini memang tuntutan tugasnya adalah kita membuat komunitas belajar. Komunitas belajar ini diadakan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di sekolahan. Jadi Bapak dan Ibu langsung saja ke materi ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi 3 hari kita di Semarang itu banyak sekali materi yang kami dapatkan, dari mulai landasan dasar, dari pemahaman apa itu literasi, berbagai macam teks multimodal yang sebagai bahan untuk menyampaikan literasi di sekolah dasar. Ada juga praktek dalam penguatan literasi, serta tidak lanjut dari kegiatan literasi. Nah, yang penting yang saya rasa ini paling penting, kita harus menyamakan persepsi. Jadi apa itu literasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pretest ya kemarin yang BMTek. Ada 7 pernyataan, di mana pernyataan yang pertama ini jawabannya tepat atau tidak tepat. Pertanyaan pertama, literasi tidak hanya baca tulis. Kira-kira Bapak dan Ibu, ini jawaban tepat atau tidak tepat? Ya, jawaban ini jawaban tepat. Alasannya, literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, melainkan proses mengeja, membaca dengan fasih, dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seorang secara sistematis. Jadi era modern. Nah, ada pernyataan kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Tepat atau tidak tepat? Ya, jawabannya tepat. Karena saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda, baik tulis, cetak, visual, audiovisual, gestur, spasial, dan lain-lain, untuk mengoptimalkan stimulasi, pemahaman, dan kecerdasan majemuk siswa. Pernyataan ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Tepat atau tidak tepat? Jawabannya tidak tepat. Nah, pemilihan buku yang ramah anak ini dikatakan sesuai dengan kemampuan membaca siswa, menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Selain buku pelajaran,
guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pernyataan 4. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Tepat atau tidak tepat? Pernyataan ini tidak tepat. Karena pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran, sedangkan kelancaran membaca kaitannya dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Oleh sebab itu, peserta didik perlu membangun pemahamannya akan makna kata dan ujaran sambil terus berlatih kelancaran membacanya. Pernyataan kelima, kegiatan pembelajaran harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tepat atau tidak tepat? Pernyataan ini tidak tepat. Nah, ini tanggung jawab kita bersama bahwa bukan hanya tugas dari guru bahasa Indonesia, karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Pernyataan ke-6, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Jawabannya, asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Nah, ini akan fokus kepada kemampuan membaca berbeda dengan asesmen dalam belajar. Pernyataan ke-7, guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Nah, ini guru perlu juga memodelkan dalam kemampuan membaca di depan kelas. Hal ini perlu dilakukan agar memberikan contoh kepada siswa bagaimana berliterasi dengan baik dan benar. Jadi kita sekarang dapat mengambil inti dari kegiatan literasi, di mana masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca pasif dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Literasi juga sering dirancukan dengan pengetahuan terkait berbagai konten, pengetahuan lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu penguatan literasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang tepat yaitu sejatinya literasi adalah kegiatan serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menggabungkan teks dengan diri teks lain dan dunia yang lebih luas. Kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Guru perlu memiliki kompetensi literasi serta guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen dan lingkungan belajar kaya literasi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi makna literasi itu bukan hanya baca dan tulis saja ya Bapak Ibu. Jauh daripada itu, di mana siswa itu di era sekarang ini dituntut untuk berpikir kritis dan logis dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ya, kalau saya amati dari soal-soal ANBK itu memang betul. Soal ANBK itu bukan serta-merta isi bacaannya apa, tapi pemecahan masalah yang dihadapi itu seperti apa. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa literasi itu beda dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Sekarang yang langsung ke inti saja ya Bapak Ibu, di mana kegiatan literasi ini akan kita implementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Bagaimana strategi dan caranya? Ini ada berbagai macam contoh yang bisa kita
lihat bersama dalam pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Nah, jika Bapak dan Ibu melihat kegiatan pembelajaran yang seperti ini, kita bisa katakan pembelajarannya menarik atau tidak menarik bagi siswa. Ya. Nah, pembelajaran yang seperti inilah yang kita harapkan, di mana antusias siswa itu terlihat dalam kegiatan dari ruang kelasnya itu sudah tertata sedemikian rupa bahwa warna-warna atau pernak-pernik itu akan menggugah dan membangkitkan minat baca anak. Dan kemarin itu saya sudah menyampaikan kepada Pak Parijan ketika bertanya pada saya, Pak Satrio kapan kesiapan untuk tindak lanjut di sekolah gitu. Saya menjawabnya itu jujur malu Bapak Ibu, karena saya tidak punya permodelan yang diharapkan. Jadi saya bilang ke Pak Parijan, saya akan menyiapkan dulu Pak percontohan apa yang saya punya di kelas saya. Nah, kebetulan ini belum sempurna gitu Bapak Ibu. Saya sudah pesankan ini berbagai pernak-pernik ya. Ya bisa nanti harapan saya memang kelas ini akan lebih hidup lagi dari yang sebelumnya. Minimal ini sudah banyak saya tempel-tempeli berbagai poster ya. Ini dan ketika kemarin saya setelah pasang, memang ada perbedaan yang signifikan di peserta didik saya. Ketika saya datang membawa poster ini, mereka sudah penasaran, apa Pak Guru itu? Apa isinya? Nah, ketika saya tempel satu persatu, mereka berkerumun di situ, dibacalah berbagai literasi yang saya tempelkan. Nah, ini contoh kecilnya Bapak Ibu, di mana saya sendiri itu baru tergugah atau baru ingin merubah ketika sudah dihadapkan pada situasi yang seperti ini, di mana saya punya beban, punya tanggung jawab. Ketika hasil ANBK-nya ini kurang maksimal, saya sebagai guru kelas 5 ini punya beban mental tersendiri Bapak Ibu. Dan ini akan menjadi stimulus bagi saya. Apa yang akan saya berikan kepada peserta didik saya. Dan saya mengajak ibaratnya saya akan mengajak diri saya sendiri dulu. Saya akan apakan kelas ini, akan saya ajak kemana siswa saya gitu. Jadi memang ketika orang dihadapkan pada situasi seperti itu baru sadar ya Bapak Ibu. Ya, sadarnya apa? Kemarin ketika saya dapat uang saku yang lumayan, ya ternyata Bintek itu uang sakunya lumayan. Saya punya niatan, saya sisihkan ini untuk untuk kemajuan di kelas saya. Ketika saya belum bisa mengajak rekan-rekan yang lain, saya akan ubah diri saya sendiri. Begitu. Jadi ya ini sekedar harapan saya untuk memperbaiki diri ke lebih baik lagi. Ya tidak ada salahnya memang kita sisihkan ketika pemerintah itu sudah memberikan berbagai tunjangan pada kita. Saya ingat pesan kemarin dosen PPG saya agar lebih barokah itu sisihkanlah sedikit untuk kegiatan pembelajaran. Jangan serta-merta mengandalkan uang bos. Dan itu tidak mustahil gitu Bapak Ibu. Kita bisa cari alternatif yang murah ternyata. Contohnya apa? Poster-poster ini hanya saya pesankan itu hanya berupa file lalu dicetak di pencetakan itu hanya Rp3.000. Jadi modal kecil pun ternyata bisa
untuk mengubah wajah kelas ini. Ya, nanti ya kita lihat saja nanti apa yang saya lakukan di kelas ini. Ini belum final ya, hanya sejujurnya saya itu malu ya, ketika harus menyampaikan dan mengajak rekan-rekan untuk maju, tetapi saya belum maju begitu. Ya, ini percontohan yang atraktif ya, ini menggugah selera baca anak. Nah, ini yang terjadi di kita ya, permasalahan terutama di perpustakaan itu, selain apa ya, belum ada petugas yang stand yang selalu di situ. Memang anak-anak itu kesadaran dalam berdisiplin, terutama menata buku itu masih sangat kurang. Ya, inilah tugas kita ajari. Pertama, anak itu harus cinta terhadap teks dan buku-buku bacaan. Ya, jangan sampai hal seperti ini terjadi ya, penataan yang kurang baik di sekolah kita. Ini secara konseptualnya bahwa peningkatan kecakapan literasi itu didukung oleh 3 hal, yaitu lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademik. Ya, beda antara lingkungan fisik dengan lingkungan akademik. Lingkungan akademik itu akan kita sampaikan ketika kita memberikan muatan pelajaran. Kalau lingkungan fisik ini ya apa yang bisa dilihat anak-anak. Nah, ini tugas kita. Nah, agar menumbuhkan literasi kepada siswa, kita butuhkan adalah lingkungan yang kaya teks. Jadi kita akan merubah lingkungan belajar sekolah kita itu dengan lingkungan yang kaya teks. Diartikan sebagai lingkungan kaya teks itu, anak-anak dapat berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar, cerita dinding, pajangan teks, papan buletin, grafik dan diagram, puisi serta berbagai bahan cetak lainnya. Nah, ini bahwa lingkungan kaya teks ini menawarkan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Ini seperti yang saya contohkan tadi. Ternyata memang 2 hari ini peserta didik saya itu ada keinginan untuk membaca. Ya, ketika saya buatkan tempelan-tempelan ini, mereka akan tergugah dalam membaca isi bacaan. Nah, ini yang perlu ditambahkan adalah simbol-simbol ya, bahwa tidak hanya teks tapi bisa berupa grafik dan simbol. Membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Nah, ini berbagai strateginya ya. Kita dapat membuat sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah, serta lingkungan sekolah. Apa bedanya sudut baca dan pojok baca? Ini. Kalau sudut baca itu di kelas-kelas, ya, kalau di belakang itu kita katakan sudut baca. Kalau di pojok baca itu bisa kita buat di pojok-pojok sekolah. Bisa di koridor sekolah, bisa di halaman depan sekolah. Itu. Nah, perpustakaan sekolah ini juga sudah kita punya ya, bahwa dituntutkan teks multimodal ini tidak hanya buku teks sebenarnya. Untuk menghidupkan perpustakaan ini ada berbagai cara. Ya, kalau kita lihat dan saya amati, buku-buku yang ada di perpustakaan kita itu belum memenuhi kriteria buku yang bermutu. Buku yang bermutu itu yang seperti apa? Yang relevan di zaman
sekarang kalau saya lihat itu cetakannya antara tahun 2000 sampai mentok 2007. Jadi di bawah 2010. Bisa dikatakan teks yang kita punya itu belum teks yang bermutu. Ya. Tapi itu tidak jadi masalah. Kalau yang kita punya itu, yaitu yang kita kembangkan. Jangan mengharap apa yang belum ada. Nah, apa yang belum ada inilah tugas kita. Karena sebenarnya tadi ada alternatif lain selain mencetak dan membeli bukunya. Pemerintah sudah menyediakan berbagai situs buku teks secara online. Ya, itu dapat di situs Kemendikbud itu ada khusus buku-buku fiksi maupun non fiksi. Ada yang situs internasional itu literasi club, ya, banyak sekali, ribuan judul buku. Nah ini strategi kita dalam mengembangkan sudut baca kelas. Ya biarpun belum memenuhi kriteria yang seperti ini, minimal penampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Di sudut baca itu tidak perlu banyak buku. Ya, kita sesuaikan dengan jumlah murid saja. Kalau murid kita 10, cukup kita sediakan 20 buku. Ya, tapi dengan cara buku itu akan kita rolling terus. Karena stok di perpustakaan lumayan banyak sebenarnya. Bisa kita ganti-ganti setiap minggunya. Lalu penampilan apa ini? Raknya itu kita tampilkan ketika sampulnya menghadap ke siswa. Jadi sampulnya ini akan terlihat karena anak itu tertarik dengan sampul ternyata. Sampul kan berupa gambar. Kalau hanya tertata secara miring, siswa itu kan malas. Bahwa di sawang lain seraknya oke. Nah, beda kalau sampulnya menghadap ke depan. Anak akan lebih tertarik dalam membaca. Kenyamanan serta estetika. Kemarin saya sudah pesan ya ini gambar pohon literasi juga. Ya murah juga Bapak Ibu. Ternyata kalau kita pesan online itu 1 meternya hanya 17.000. Beda kalau kita pesan di desa itu 1 meternya bisa 35.000. Ya itu alternatif yang murah. Ini sudut baca harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang cukup, bersih, nyaman, memiliki koleksi buku. Sirkulasi buku tadi saya sampaikan, bukunya gonta-ganti dan dekorasi yang menarik. Serta kita buatkan peraturan di sudut baca. Ini ya, ternyata antara gambar A dan gambar B itu direkomendasikan itu yang gambar B ya. Sampul buku untuk pembaca dini, awal dan semua jaya dipajang menghadap ke depan. Lalu kita labeli di bawahnya. Kategori buku ini apa? Buku fiksi, buku non fiksi, buku bergambar atau lain sebagainya. Nah, ini juga hal yang menarik ya, yang bisa kita implementasikan di sekolah kita, di mana adanya mading ya, baik berupa mading di tiap kelas maupun mading di sekolah. Ini akan memuat berbagai karya siswa ya. Bisa gambar, bisa karya sastra, puisi, pantun dan lain-lain. Serta ini anak akan dikenalkan berbagai macam pengetahuan melalui pelabelan ya. Kalau di sini itu setiap tumbuhannya akan dilabeli. Banyak juga kan tumbuhan di lingkungan kita. Alpukat itu bahasa Latinnya apa? Sejarahnya itu bagaimana? Manfaatnya itu apa?
Ini bisa kita lihat ketika kita itu berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Nah, contoh-contoh itu, sehingga siswa itu tidak hanya menganggap itu tumbuhan yang biasa, tapi dengan kita berikan literasi, mereka akan punya wawasan. Oh, ternyata alpukat ini punya manfaat bermacam-macam hal, ya. Serta banyak pohon lainnya. Serta ini ketika di perpustakaan kita, ya. Tapi ini ya memang butuh banyak modal, ya Bapak Ibu. Membuat perpustakaan yang menarik itu butuh banyak modal, selain tenaga, biaya, juga pikiran. Di SD Pak Haji 1 itu bahkan uang yang didonaturkan Pak Yanto itu 25 juta itu masih kurang. Hanya ya, itu. Tapi kita ingin, ya Bapak Ibu, perpustakaan kita kan jadi seperti ini. Kita ingin, ya. Ingin, tapi terbentur banyak kendala, gitu ya. Ya tadi, pokoknya yang penting punya kemauan dulu, gitu. Punya angan-angan dulu. Nah, seperti kita buat pernak-pernik ini kan murah, Bapak Ibu. Kita sediakan apa itu, kertas-kertas asturo atau kertas yang lebar itu kan, kita buat pernak-pernik, kita buat ornamen. Ya, oh iya, intinya murah gitu ya Bu. Ya. Kita kembangkan lingkungan sosial yang mendukung kegiatan literasi, di mana guru itu merupakan kolega dan proses komunikasi bersifat terbuka. Nah, ini kita akan membawakan sosok kita itu di depan siswa itu sebagai sumber literasi. Kalau semakin banyak siswa yang tanya, ya tugas kita banyak menjawab, ya. Artinya apa? Siswa itu berliterasi dari gurunya. Tanya, Pak tanya, guru tanya. Ya, tugas kita memfasilitasi apa yang mereka ingin tahu. Orang tua juga harus sebagai mitra dalam berliterasi, serta kepala sekolah, staf, guru berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling percaya. Nah, berbagai kegiatan yang bisa kita upayakan di sekolah kita, ya, agar pencapaian literasi ini akan meningkat. Ya, kita bisa upayakan dari proses akademik dan non akademik. Sekolah bisa menyelenggarakan festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh, buku cerita dan sebagainya, agar literasi dapat mewarnai semua perayaan penting di sekolah sepanjang tahun. Ini juga strategi dalam pembelajaran, di mana ternyata yang sering kita lewatkan itu adalah ketika guru membacakan cerita untuk anak-anaknya, untuk peserta didiknya. Ternyata hal ini penting. Bukan hanya siswa diminta baca, lalu ditanya apa isinya, tapi kita bisa membawakan percontohan ketika kita mendongengkan kepada siswa. Ya, ini foto-foto di mana kegiatan bercerita kepada anak dengan menggunakan membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini merupakan proses di mana peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak untuk mereka menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara, dan memahami apa yang mereka lihat dan mendengar. Ternyata dengan kita mendongengkan cerita kepada siswa itu, sensori-sensori otak itu akan bekerja secara maksimal.
anak yang cenderung audiovisual, anak yang cenderung kinestetik, kita akan terfasilitasi. Jadi untuk anak yang suka hanya menerima suara, gerakan, itu akan mudah untuk kita fasilitasi. Nah ini ketika kita membaca nyaring di depan kelas itu ada 3 hal: sebelum, selama, dan sesudah. Ketika sebelum kita bacakan dongeng, sebelum kita ajukan dongeng, kita tunjukkan sampul buku, minta anak menerka apa yang akan terjadi. Perkenalkan buku, judulnya, penulisnya, serta ilustratornya. Lalu perkenalkan kosakata baru. Selama proses membaca nyaring, tunjukkan gambar dalam buku. Kita baca buku itu tidak menghadap ke yang baca, tapi kita hadapkan di depan siswa. Kita bolak-baliknya juga begini. Baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar anak. Baca dengan intonasi, ekspresi, dan gerakan yang menarik, serta ajukan pernyataan prediksi. Lalu sesudahnya, ajukan pertanyaan tentang cerita, minta anak menirukan gerakan, suara yang ada dalam cerita. Ya, itu strategi dalam membaca nyaring. Prinsipnya membaca nyaring itu kita berdialog, komunikatif. Tidak baca secara terus-menerus, tapi ada timbal balik juga kepada siswa. Jadi sepatah yang kita baca, kita tanya siswa, apa tadi anak-anak? Bagaimana suaranya tadi? Siapa yang mengatakannya? Jadi ada dialog yang terjadi. Anak dapat melihat gambar, interaksi, lalu dan ajukan berbagai macam pertanyaan serta apresiasi kepada siswa. Ya, jadi konsep membaca itu ternyata tidak hanya untuk menggali apa yang peserta didik, ya, tidak hanya kegiatan akademik ternyata, tapi dalam berliterasi itu juga merupakan kesenangan bagi siswa. Jadi ada kalanya buku-buku yang kita suruh baca kepada anak itu buku yang bersifat hiburan, berupa kesenangan, berupa pengalaman menarik yang ada dalam buku. Sebenarnya masih banyak sekali Bapak Ibu materi yang kami dapat di Semarang kemarin. Tapi intinya memang kita itu dituntut agar komunitas belajar ini akan hidup. Dari yang di BIMTEK kemarin itu dapat menggugah atau mengajak rekan-rekan yang lain. Begitu. Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini karena banyak kesibukan yang akan kita jalani Bapak Ibu guru hari ini, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya. Semoga hal-hal kecil ini dapat kita ambil manfaatnya, ya, terutama demi kemajuan peserta didik kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Mas Ageo. Memang kita untuk menarik minat siswa itu sebenarnya tidak sulit, ya. Tapi anak-anaknya yang malas, maka dengan itu
diusahakan membaca buku dulu, tetapi dipimpin oleh gurunya. Setiap harinya buku apa, terus gurunya membaca apa. Gitu. Kalau yang untuk kelas rendah, lihat gambar apa tadi, nah, terus sudah bisa menulis apa belum, atau sudah bisa baca atau belum. Ditanya gitu setelah melihat buku tadi. Nah, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.